Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Humaira, mahasiswi Bahasa dan Sastra Arab semester 2 Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di sini saya dan teman-teman kelompok saya ingin memaparkan tentang sistematika atau struktural penulisan skripsi. Nah, kami dari kelompok 1 mata kuliah bahasa dan bahasa Indonesia. Nah, untuk yang pertama, sebelum kami memaparkan hasil review skripsi ini, kami telah membaca dan mempelajari pedoman penulisan skripsi. Salah satunya yaitu pedoman penulisan skripsi yang ada pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab yang ditulis oleh salah satu dosen Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Ibu Cahya Buwana. Nah, sehingga kami bisa memaparkan hasil dari review skripsi ini. Dan juga kami membaca beberapa pedoman skripsi dari dari universitas lain seperti UGM dan UIN Yogyakarta dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama, apa sih skripsi itu? Nah, skripsi itu berupa hasil kajian selama mahasiswa melaksanakan magang atau kerja atau laporan penelitian dan lainnya. Dan juga skripsi ini menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa di beberapa universitas. Nah, di sini kami mempunyai satu skripsi berbahasa Arab milik Febrina Nurholiza dengan judul skripsi Tahwilus Syifrati wa Takhriduha fil Hiwaril Arabiyati ala Litubi dirasatun qadhiyatul libudawwarati video Tullabil Indonesia fil Misro. Nah, yang artinya itu adalah alih kod atau campur kod dalam pembualan bahasa Arab YouTube menurut kajian case vlog pelajar Indonesia yang ada di Mesir. Nah, judul ini tuh sesuai dengan isi karena objek kajiannya adalah fenomena kode switching dan kode mixing dalam vlog mahasiswa Indonesia di Mesir. Adapun metode ke tujuan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk alih kod dan campur kod dan menjelaskan faktor-faktor penyebabnya dalam vlog YouTube. Dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif. Nah, kualitatif deskriptif ini adalah salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan apa adanya tentang suatu gejala, peristiwa, atau fenomena yang terjadi di masyarakat tanpa menggunakan angka atau statistik, berbeda dengan kuantitatif. Sedang kuantitatif biasa menggunakan tabel statistik atau angka-angka. Nah, dan untuk judul tadi maksudnya itu bagaimana? Judul ini membicarakan tentang percakapan mahasiswa di Mesir yang ketika mereka berbicara, mereka menggunakan bahasa Indonesia, tapi mereka memasukkan satu atau dua kata bahasa Arab ke dalam percakapan Indonesia mereka. Nah, itu disebut dengan alih kod atau campur kod. Nah, contohnya misalnya seperti aku habis beli makan di suk, terus ketemu teman, kultulahu ta'al nakul ma'an ba'da. Nah, kata-kata suk di sini itu berbahasa Arab, maksudnya apa? Toko atau kedai. Nah, tapi sebelumnya mereka berbahasa Indonesia. Aku habis beli makan di suk. Nah, aku habis beli makan kan berbahasa Indonesia, sedangkan suk adalah bahasa Arab. Nah, itu contohnya. Dan selanjutnya juga akan dipaparkan oleh teman-teman saya mengenai struktural setiap halamannya isinya apa saja, dan penomoran, body note dan footnote, dan transliterasi juga, dan konsistensi juga. Kemudian lanjut saja langsung ke bagian awal, halaman sampul dan halaman judul. Sampul luar berbentuk soft
cover dengan warna dasar kuning sesuai dengan warna bendera Fakultas Adab dan Humaniora, sedangkan halaman judul atau sampul dalam ditulis dalam kertas biasa. Isi halaman sampul sama dengan halaman judul, terdiri atas judul karya tulis, kategori karya dan keterangan tujuan penulisan, logo UIN Jakarta, nama penulis, nama jurusan, fakultas, universitas, kemudian tahun penyelesaian karya tulis atau hijrah dan masehi. Halaman judul dihitung sebagai halaman Romawi pertama dari bagian awal karya. Ditulis dengan angka Romawi atau seperti I, meski nomor halaman tidak perlu dicantumkan. Kalau dilihat dari skripsi, alhamdulillah halaman sampul ada sesuai pedoman, juga menggunakan format bahasa Arab. Kemudian halaman judul juga ada sesuai pedoman sama seperti sampul. Kemudian langsung saja ke lembar pernyataan keaslian karya. Lembar ini berisi pernyataan dari penulisan tentang keaslian karyanya dan kesiapan untuk memberikan pertanggungjawaban jika ditemukan unsur penjeblakan. Halaman bak sesuai pedoman dan juga ada lembar pernyataan keasliannya. Jika kita lihat dari skripsi Febrian Nurhaliza. Selanjutnya aturan halaman persetujuan pembimbing. Halaman persetujuan pembimbing berisi sama seperti halaman judul dan sampul dengan tambahan: 1. Keterangan judul, 2. Nomor pokok mahasiswa NPM dicantumkan di bawah nama penulis, 3. Nama pembimbing ditempatkan di atas nama jurusan dan fakultas, di atasnya dicantumkan kata Tahad Isyraf. Halaman ini ditandatangani oleh pembimbing setelah karya tulis dikoreksi dan siap diujikan. Jika dilihat dari skripsi yang kita bahas, persetujuan pembimbing berada di halaman alif dan pedoman sesuai. Kemudian lanjut ke halaman pengesahan. Halaman pengesahan dipakai dalam skripsi, tidak dipakai dalam tesis dan disertasi. Halaman pengesahan skripsi berisi: 1. Pengesahan panitia ujian dicantumkan di tengah-tengah. Kedua, nama-nama anggota panitia ujian karya tulis dicantumkan di bawah kolom tanda tangan. 3. Tanggal lulus. Dilihat dari skripsi Febrina Nurhaliza, yakni pengesahan halaman bagian pengesahan dewan penguji, halaman JIM sesuai pedoman. Kemudian abstrak Arab dan Indonesia. Abstrak dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan Indonesia. Abstrak berkisar antara 200 hingga 250 kata dan diketik 1 spasi. Abstrak hanya memuat teks, tidak perlu ada acuan pustaka, gambar, dan tabel. Kemudian jika dilihat dari abstrak milik Febrina Nurhaliza, abstrak Arabnya berada di halaman H, kemudian Indonesianya berada di halaman waw, sesuai pedoman dan sesuai format. Kemudian kita lihat peraturan pedoman kata pengantar UIN Jakarta GSA. Kata pengantar berisi ucapan rasa syukur dan terima kasih pada berbagai pihak atas terselesaikannya karya tulis. Ucapan terima kasih sesudah rasa syukur dan ditujukan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian karya tulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya di bagian penulisan footnote. Penulisan footnote dalam skripsi ini secara umum sudah mengikuti model perapian Chicago Style, yakni dengan menyebutkan nama penulis dan buku, dengan judul buku yang dicetak miring, informasi tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Sebagai contoh, penulisan pada halaman 7 sudah mencerminkan kaidah yang benar, yaitu John W. Creswell Educational Research for University of Nebraska, Pearson 2012, halaman 214. Namun terdapat beberapa kesalahan minor yang sebaiknya diperbaiki untuk meningkatkan konsistensi dan kerapian tulisan ilmiah. Salah satu kesalahan yang cukup sering ditemukan adalah penggunaan huruf H untuk menunjukkan kata halaman. Dalam konteks penulisan ilmiah
selaras dengan kaidah bahasa yang digunakan secara umum. Selain itu, beberapa catatan kaki dicetak dengan ukuran font yang lebih kecil dari standar teks utama, sehingga dapat mengganggu kenyamanan pembaca. Meskipun demikian, secara keseluruhan konten dari footnote telah bersifat referensial dan sesuai dengan sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi. B. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka dalam skripsi ini telah disusun berdasarkan urutan alfabetis sesuai dengan standar penulisan akademik. Penulis juga telah mencantumkan berbagai jenis sumber rujukan yang mencakup literatur berbahasa Arab, Indonesia, dan Inggris yang menunjukkan keluasan referensi serta keragaman sumber yang digunakan. Contoh penulisan daftar pustaka berbahasa Arab ada pada Abdus Soburi Syihin. Contoh penulisan daftar pustaka berbahasa Indonesia ada pada Nababan PWJ Sosiolinguistik, suatu pengantar Jakarta Gramedia 1993. Format penulisan daftar pustaka tersebut secara umum sudah benar dan mengikuti konvensi ilmiah. Namun, masih ditemukan beberapa inkonsistensi kecil, terutama dalam penulisan huruf kapital pada judul buku. Beberapa judul tidak ditulis secara konsisten dengan huruf kapital di awal kata-kata utama. Seharusnya diterapkan secara seragam dalam seluruh daftar pustaka. C. Penulisan bahasa asing. Skripsi ini menggunakan sejumlah istilah dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Arab, yang muncul dalam pembahasan konseptual maupun analisis data. Beberapa istilah teknis yang digunakan antara lain code switching, code mixing, YouTube, vlog, dan bilingualisme. Sebagian besar istilah asing tersebut telah ditulis dengan benar, yaitu dicetak miring atau italik yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah untuk istilah asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam kutipan pada halaman 9, dalam vlog mahasiswa Indonesia di Mesir, penulisan ini sudah tepat karena kata vlog telah diserap dalam KBBI sehingga tidak perlu dimiringkan. Namun, terdapat ketidakkonsistenan dalam memformat istilah-istilah asing pada bagian analisis data. Dalam beberapa bagian, istilah seperti code switching dan framework tidak dimiringkan sebagaimana mestinya, sehingga mengurangi keseragaman dan keakuratan penulisan. Untuk memperjelas, berikut adalah pedoman umum yang seharusnya digunakan dalam penulisan istilah asing. Yang pertama, ada italik digunakan untuk kata asing yang belum diserap oleh KBBI, seperti bilingualism, code switching, framework. 2. Tanpa italik untuk kata yang sudah diserap dan umum digunakan dalam bahasa Indonesia, seperti internet, video, vlog. Yang ketiga, penjelasan khusus untuk istilah teknis atau istilah asing yang panjang biasanya ditulis dalam kutipan dan disertai dengan definisi atau penjelasan, seperti code mixing adalah penyisipan elemen bahasa asing ke dalam bahasa utama. Kesalahan minor lainnya yang perlu dicatat adalah kembali kepada penggunaan singkatan H. Dalam catatan kaki yang sebaiknya diganti menjadi HLM untuk konsistensi bahasa. Halo semua, perkenalkan saya Triseptia Rahmalia. Nah, di sini saya akan melanjutkan pereviewan skripsi. Nah, tentang transliterasi dan penggunaan bahasa Arabnya dalam skripsi ini. Telah ditemukan dari kata aqilun muzaki itu merupakan kesalahan dalam transliterasi. Lalu yang benar adalah aqilun muzaki. Sebab salahnya, penulisan muzaki ini menambahkan huruf alif yang tidak ada dalam bentuk aslinya. Lalu bentuk yang benarnya seperti tadi, yaitu muzaki. Muzaki ini adalah bentuk benarnya. Yang kedua, itu ada bizlit asyafroh. Sebab salahnya dari kata bizlit tidak ditemukan dalam kamus bahasa Arab standar dan tampaknya merupakan hasil transliterasi bebas atau fonetik dari kata campur. Bentuk yang benarnya adalah takhlid, berasal dari kata kholato yakhlitu, itu artinya mencampur, atau dari mazaja yamziju, juga berarti mencampur. Maka campur kode seharusnya diterjemahkan sebagai takhlitu asyafroh atau juga mazaju asyafroh. Lalu yang ketiga ada al-lughatu ad-dakaliyah. Yang benar adalah al-lughatu ad-dakhiliyah. Salahnya itu ada dari kata ad-dakaliyah adalah bentuk salah tulis ataupun typo yang kemungkinan besar dimaksud adalah ad-dakhiliyah yang berarti internal. Secara umum penggunaan bahasa Arab dalam skripsi ini cukup baik. Namun, terdapat pengulangan frasa seperti kalugoti yang cukup sering. Dalam penulisannya juga terlalu sering menggunakan bentuk tafsiliyah atau penjelas. Padahal bisa didapatkan dengan sinonim
atau metafora atau variasi gramatikal lain agar lebih variatif dan juga efektif dalam karya ilmiah. Kaidah transliterasi Arab Latin menurut standar Kemenak Republik Indonesia itu seperti ini teman-teman. Ini huruf Arabnya dan yang ini transliterasinya. Lalu contoh pengubahan transliterasi yang benar seperti ini. Ada ini, yang kedua, yang ketiga, seperti ini contohnya. Sebagai catatan ya teman-teman, penulisan al sebagai awalan itu jangan dihilangkan dalam karya ilmiah. Lalu gunakanlah huruf miring untuk transliterasinya. Jangan mencampur transliterasi dengan ejaan fonetik. Segitu aja pembahasan dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai format teknis dan konsistensi. Pedoman penulisan skripsi telah dibuat pada tahun 2013 oleh Bapak Dr. Zubair MAG dan Ibu Dr. Cahya Buana MA pada tahun 2013. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penulisan skripsi, antara lain margin, penomoran halaman, dan lain-lain sebagainya. Saya akan membahas mengenai format teknis dan konsistensi. Setelah saya menelaah skripsi saudari Febina, saya dapat menemukan kesalahan-kesalahan kecil pada skripsi tersebut. 1. Penomoran halaman. Halaman depan tidak menggunakan angka standar. Kedua, bab menggunakan penomoran 1,1, 1,2. Tentu saja itu kurangnya konsisten pada bagian penomoran. Yang kedua, margin dan spasi. Margin dan spasi pada skripsi tersebut bisa dibilang sempurna karena mengikuti pedoman skripsi. Yang ketiga, kesalahan format. Di beberapa footnote, spasi antar baris terlalu rapat, yang itu terjadi pada halaman 23. Terima kasih.